Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Arya Putra Rafa dengan NIM H071231033 dari Fakultas MIPA Universitas Hasanuddin, jurusan Sistem Informasi. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai tugas dari mata kuliah Sistem Informasi Geografis atau SIG yang dimana tugasnya ini mengenai pemetaan jaringan sistem informasi terkhususnya di Desa Dampang di Bulukumba. Baik, langsung saja. Kita masuk ke materinya. Di sini yang pertama itu ada gambar hasil desa. Ini bentuk gambarnya setelah diambil melalui QGIS. Di sini garis merah ini adalah batas desa. Kemudian ada garis putih ini jalanan, dan ada beberapa logo di sini. Yang pertama logo seperti bentuk rumah itu logo sekolah dasar. Di situ tepatnya ada sekolah dasar. Terus logo masjid. Terus ada logo bola itu lapangan bola. Dan ada logo tower. Itu Tower Excel. Desa Dampang ini terletak di Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan. Desa Dampang terletak di Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan, dengan luas wilayah sekitar 10,1 km² dan jumlah penduduk mencapai 3.150 jiwa pada tahun 2024. Desa ini dikenal memiliki potensi alam yang mendukung sektor pertanian dan perkebunan, terutama dalam budidaya padi, jagung, dan komoditas unggulan seperti cengkeh serta kopi. Selain itu, masyarakatnya juga banyak yang bergerak di sektor peternakan dan usaha mikro seperti pengolahan hasil tani dan kerajinan rumah tangga. Meskipun letaknya cukup strategis di antara jalur penghubung beberapa desa di Kecamatan Gantarang, Desa Dampang masih menghadapi keterbatasan dalam hal infrastruktur digital dan jaringan internet yang stabil, terutama di daerah perbukitan dan pedalaman desa. Tantangan ini berdampak pada keterbatasannya akses terhadap layanan pendidikan digital, pelayanan publik berbasis teknologi, serta lambatnya perkembangan ekonomi digital yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya itu ada tujuan pemetaan. Di sini ada 6 tujuan pemetaan. Yang pertama itu untuk mengidentifikasi lokasi strategis fasilitas umum seperti masjid, kantor desa, dan tower BTS. Yang kedua,
menganalisis infrastruktur komunikasi dan aksesibilitas wilayah desa. Yang ketiga, menyediakan representasi visual berbasis peta yang dapat digunakan dalam perencanaan desa. Yang keempat, membantu pemerintah desa dalam pengambilan keputusan berbasis data geografis. Dan yang kelima, menunjang pemanfaatan teknologi SIG dalam pengelolaan desa. Nah, selanjutnya di sini ada ruang lingkup pemetaan. Di sini ada 4. Pemetaan ini mencakup aspek-aspek seperti yang pertama, batas wilayah desa, penentuan batas administrasi desa Dampang. Yang kedua, jaringan infrastruktur, pemetaan jalan desa serta aksesibilitas ke fasilitas umum. Kemudian yang ketiga ada fasilitas umum, lokasi kantor desa, masjid, dan tower BTS. Dan yang terakhir ada sumber daya alam, yaitu identifikasi sungai dan danau kecil yang terdapat di wilayah desa. Nah, selanjutnya untuk pengumpulan data itu terbagi menjadi 2. Yang pertama itu data primer dan yang kedua data sekunder. Data primer itu berupa observasi langsung wilayah kecamatan Gantorang melalui citra satelit Google Earth, pencatatan lokasi infrastruktur penting seperti kantor desa, tower provider, jalan utama, dan masjid. Dan untuk data sekunder, data administratif wilayah dari sumber resmi seperti Kemendagri dan Wikipedia. Ini bisa diakses juga di internet. Referensi koordinat dan batas wilayah dari peta online dan dokumen pemerintah terkait. Bisa juga dicari melalui Google Maps. Kemudian untuk pengolahan data, di sini ada 4, yaitu membuat layout peta menggunakan software pengolah gambar berbasis peta seperti Google Earth Pro atau aplikasi desain grafis. Menentukan batas wilayah desa berdasarkan interpretasi citra satelit dan sumber data administratif. Menyusun legenda peta untuk memperjelas interpretasi pengguna. Dan yang terakhir, menandai elemen-elemen penting, kantor desa, tower provider, jalan utama, dan masjid menggunakan simbol khusus seperti yang ada di tampilan halaman pertama tadi. Seperti itu simbol-simbolnya. Nah, kemudian untuk teknik pemetaan sendiri ada 4 di sini. Yang pertama itu interpretasi visual, mengidentifikasi objek geografis berdasarkan perbedaan warna, bentuk, dan tekstur di citra satelit. Kemudian ada penyusunan legenda dan simbolis, memberikan tanda khusus untuk tiap elemen, pemetaan kantor desa, tower, provider, masjid, jalanan.
Kemudian digitasi manual menggambar batas wilayah dan jalur jalan secara manual di atas peta digital. Kemudian yang terakhir, pembuatan tata letak peta atau layouting. Menyusun peta lengkap dengan skala legenda, arah, tara, dan sumber data untuk keperluan presentasi dan dokumentasi. Nah, mungkin seperti ini gambaran umum Desa Dampang. Nampak di sini tidak ada terlihat aliran sungai. Di sini hanya ada ruas jalan yang dimana dipenuhi dengan rumah di sekitar jalanan. Kemudian di sini ada perkebunan dan juga pegunungan. Kita masuk ke hasil pemetaan Desa Dampang. Yang pertama itu wilayah Desa Dampang. Peta ini menampilkan hasil pemetaan batas wilayah administratif Desa Dampang, Kabupaten Bulukumba, yang digambarkan dalam bentuk poligon berwarna merah pada peta. Poligon ini merupakan representasi spesial dari area yang secara hukum dan administratif termasuk dalam wilayah Desa Dampang. Pemetaan ini dilakukan menggunakan aplikasi Google Earth dengan teknik digitasi berbasis data spesial seperti citra satelit pada administrasi desa dari Dukcapil Sulawesi Selatan Desember 2019 serta informasi dari pihak pemerintah desa setempat. Dalam peta ini juga ditampilkan beberapa infrastruktur penting yang berada di dalam wilayah desa. Di antaranya seperti sekolah dasar, SD Negeri 207 Dampang ditandai dengan ikon berwarna merah. Ikon rumah berwarna merah. Kemudian lapangan olahraga, lapangan Andi Sapewali ditandai dengan ikon bola hijau. Kemudian masjid desa, Masjid Nurul Jihad ditandai dengan ikon bulan sabit hijau. Kemudian tower komunikasi, Tower Excel ditandai dengan ikon menara biru. Kemudian untuk jalan utama desa ditandai dengan garis putih serta batas desa, garis batas wilayah yang ditandai dengan warna merah tua dan coklat muda. Untuk batas desa atau line string, dalam peta ini batas Desa Dampang ditandai dengan garis merah tebal yang mengelilingi area desa. Garis ini merupakan hasil digitasi dari peta dasar dan data administrasi resmi dari Dukcapil Sulawesi Selatan Desember 2019 yang telah disesuaikan dengan kondisi lapangan. Batas ini menjadi dasar untuk menentukan wilayah kerja perangkat desa, jalur distribusi infrastruktur, serta perencanaan pengembangan wilayah desa Dampang di masa depan. Kemudian untuk akses jalan desa.
Peta ini menampilkan akses jalan utama yang berada di wilayah Desa Dampang, Kabupaten Bulukumba. Akses jalan ini ditandai menggunakan tipe data line string yang mewakili bentuk dan arah jalur jalan di peta. Dalam pemetaan ini, satu ruas jalan utama yang berhasil diidentifikasi adalah Jalan Desa Dampang. Jalan ini menjadi jalur penghubung penting antar fasilitas desa seperti lapangan Andi Sapewali, Masjid Nurul Jihad, dan Tower Excel, serta menunjang mobilitas masyarakat dalam kegiatan sehari-hari. Data ini diperoleh melalui proses digitasi pada aplikasi seperti Google Earth dan referensi citra satelit serta informasi dari pihak desa. Selanjutnya, Menara Tower BTS. Peta ini menampilkan lokasi Tower BTS (Base Transceiver Station) yang berada di wilayah Desa Dampang, Kabupaten Bulukumba. Lokasi tower ditandai menggunakan titik poin pada peta yang menunjukkan koordinat presisi dari posisi menara, yaitu Tower Excel. Tower BTS ini merupakan salah satu infrastruktur vital dalam mendukung konektivitas jaringan komunikasi dan akses internet bagi masyarakat desa. Keberadaan tower ini sangat penting untuk menunjang berbagai aktivitas masyarakat, termasuk bidang ekonomi, pendidikan, serta layanan publik yang membutuhkan koneksi digital. Selanjutnya, kantor desa. Peta ini menampilkan lokasi kantor Desa Dampang sebagai salah satu infrastruktur pelayanan publik utama di desa. Lokasinya dipetakan menggunakan tipe data point yang menunjukkan posisi geografis kantor secara presisi. Namun, dalam peta ini, lokasi kantor Desa Dampang tidak secara eksplisit ditandai dengan simbol gedung, sehingga perlu dilakukan verifikasi lebih lanjut untuk memastikan posisi pastinya. Meskipun demikian, peta ini tetap menunjukkan hubungan spesial antara infrastruktur penting seperti jalan desa, masjid, sekolah, lapangan, dan menara telekomunikasi yang berada dalam wilayah administratif desa. Keberadaan kantor Desa Dampang menjadi pusat administratif dan layanan publik yang penting bagi masyarakat dalam mengakses berbagai urusan pemerintahan dan pembangunan lokal. Kemudian ada Masjid Desa. Peta ini memperlihatkan lokasi masjid utama di Desa Dampang, Kabupaten Bulukumba, yaitu Masjid Nurul Jihad. Lokasi masjid ditandai sebagai titik poin pada peta hasil digitasi menggunakan aplikasi seperti Google Earth dan peta administrasi wilayah. Masjid ini merupakan pusat kegiatan ibadah, pendidikan agama, dan kegiatan sosial masyarakat desa. Selain menjadi tempat ibadah, masjid juga menjadi penanda penting dalam struktur tata ruang desa. Titik koordinat masjid ditampilkan secara presisi dan mudah diidentifikasi dalam hubungannya dengan jalan desa, lapangan, serta fasilitas umum lainnya. Selanjutnya, kita masuk ke analisis dan interpretasi data. Oke. Potensi dan tantangan Desa Dampang berdasarkan pemetaan. Di sini potensinya ada 5,
mana aksesibilitas yang baik. Keberadaan Jalan Desa Dampang sebagai jalur utama yang menghubungkan beberapa titik penting seperti lapangan Andi Sapewali, Masjid Nurul Jihad, dan Tower Excel memberikan akses yang relatif mudah bagi masyarakat dalam melakukan mobilitas harian dan aktivitas ekonomi. Fasilitas ekonomi, fasilitas komunikasi. Adanya menara BTS Tower Excel menjadi penanda bahwa wilayah Desa Dampang telah terjangkau oleh jaringan komunikasi seluler yang mendukung konektivitas digital, pendidikan daring, dan layanan berbasis internet. Kemudian pusat kegiatan sosial dan keagamaan. Terdapat Masjid Nurul Jihad yang menjadi pusat ibadah dan aktivitas sosial warga desa. Berfungsi pula sebagai titik orientasi masyarakat sekitar. Kemudian ada fasilitas olahraga dan ruang terbuka. Keberadaan lapangan Andi Sapewali menunjukkan adanya ruang publik yang berfungsi sebagai pusat kegiatan olahraga, upacara, dan interaksi sosial masyarakat. Pola permukiman tersebar. Permukiman yang menyebar di sepanjang jalur jalan utama membuka potensi pengembangan kawasan hunian dan akses layanan publik yang merata. Nah, kemudian yang menjadi tantangannya itu terbatasnya jalur akses sekunder. Meskipun terdapat satu ruas jalan utama, tidak tampak adanya jaringan jalan cabang atau akses alternatif yang menjangkau seluruh area pemukiman. Hal ini berpotensi menyulitkan mobilitas warga, khususnya saat kondisi darurat atau saat musim hujan. Ya, seperti yang saya bilang tadi, waktu ditampilkan di gambarnya, jalanannya itu hanya ada satu, tidak ramai. Kemudian, minimnya informasi sumber daya air. Berdasarkan peta yang tersedia, tidak terlihat keberadaan sungai atau sistem irigasi yang signifikan, sehingga pengelolaan dan pemanfaatan air untuk keperluan pertanian atau rumah tangga mungkin menjadi tantangan tersendiri. Ini juga sempat saya singgung tadi waktu memperlihatkan petanya. Tampak di peta bahwa tidak ada aliran sungai yang terlihat di desanya. Ini dia. Kita lanjut lagi. Jangkauan jaringan digital belum merata. Walaupun terdapat tower Excel, kemungkinan sinyal dan akses internet belum sepenuhnya merata ke seluruh wilayah desa, khususnya pada area yang berjauhan dari menara atau berada di topografi rendah. Ya, mungkin masih terhitung minim karena tower Excel hanya ada satu di desa itu, tetapi itu harus mencakup banyak wilayah, harus mencakup luasnya besar, luasnya wilayah Desa Dampang. Kemudian yang terakhir, fasilitas umum terbatas secara visual. Dari peta hanya masjid, lapangan, dan satu sekolah yang tampak, sementara fasilitas kesehatan dan kantor desa tidak tampak secara eksplisit, menandakan kemungkinan keterbatasan akses terhadap pelayanan dasar yang perlu mendapatkan perhatian dalam perencanaan pembangunan ke depan. Kemudian aksesibilitas jaringan komunikasi dan internet. Menara BTS milik operator Excel menjadi pusat utama akses komunikasi di Desa Dampang, Kabupaten Bulukumba.
Lokasi tower berada di wilayah tengah desa secara strategis mampu menjangkau area pemukiman di sekitarnya. Namun, cakupan sinyal kemungkinan belum sepenuhnya merata, terutama pada wilayah yang lebih jauh dari pusat desa atau yang berada di daerah perbukitan dan terpencil. Terdapat potensi besar untuk meningkatkan layanan internet desa, baik melalui penyediaan akses Wi-Fi publik di fasilitas umum seperti masjid, sekolah, atau lapangan, maupun dengan membangun kerjasama antar desa dan penyedia layanan internet lokal. Pemanfaatan infrastruktur jaringan yang telah ada dapat menjadi fondasi kuat untuk mendorong digitalisasi desa, khususnya dalam mendukung administrasi pemerintah berbasis digital, pembelajaran daring, pengembangan UMKM lokal, agar dapat memanfaatkan internet untuk promosi produk, pemasaran, dan transaksi secara online. Kemudian implikasi terhadap pengembangan desa dampak. Pertama, pengambilan keputusan berbasis data spasial. Pemetaan wilayah desa Dampang memberikan dasar visual yang kuat untuk merencanakan pembangunan infrastruktur dan fasilitas publik, seperti memperluas jaringan jalan, menetapkan lokasi fasilitas layanan dasar, serta mengatur tata ruang secara lebih terarah. Penguatan tata kelola digital desa. Dengan adanya Tower Excel, Desa Dampang memiliki potensi untuk mengembangkan layanan digital desa, seperti sistem informasi kependudukan, pelaporan online, serta komunikasi antar warga dan pemerintah desa yang lebih efisien melalui aplikasi berbasis web atau WhatsApp bisnis. Yang ketiga, peluang pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi komunitas. Keberadaan lapangan Andi Saptawali dan Masjid Nurul Jihad dapat dioptimalkan sebagai ruang interaksi sosial, pusat pelatihan masyarakat, atau kegiatan ekonomi berbasis komunitas seperti bazar UMKM, pelatihan digital, hingga kegiatan keagamaan dan budaya. Peningkatan akses dan konektivitas wilayah. Peta menunjukkan bahwa akses jalan masih terbatas, sehingga menjadi dasar untuk merencanakan pembangunan jalan sekunder atau jalur alternatif agar semua dusun atau permukiman bisa terhubung dengan baik. Selanjutnya, rekomendasi pengembangan infrastruktur digital. Yang pertama itu pembangunan tower BTS terpadu. Membangun tower BTS terpadu di lokasi strategis yang dapat melayani beberapa operator sekaligus, multi operator, sehingga cakupan sinyal lebih luas dan efisien. Penerapan teknologi mesh network di area di desa. Mengimplementasikan jaringan mesh yang menghubungkan beberapa perangkat di desa dengan teknologi nirkabel untuk memperluas cakupan di area sulit dijangkau. Kemudian penguatan infrastruktur 5G dan 4G untuk pengguna mobile. Menyediakan upgrade infrastruktur 4G atau 5G di daerah urban dan semi-urban agar pengguna dapat menikmati koneksi internet yang lebih cepat dan stabil. Program pelatihan keterampilan digital untuk masyarakat. Mengadakan pelatihan dan workshop bagi masyarakat desa dalam memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan literasi digital. Selanjutnya, pemanfaatan SIG untuk perencanaan desa. Yang pertama itu perencanaan tata ruang desa berbasis SIG. Gunakan SIG untuk menyusun tata ruang desa dengan menganalisis pola penggunaan lahan, guna menghindari konflik penggunaan lahan dan
mengarahkan pengembangan pengawasan. Yang kedua, pemetaan infrastruktur desa. SIG dimanfaatkan untuk memetakan infrastruktur desa secara detail agar pembangunan lebih tepat sasaran dan efisien. Kemudian yang ketiga, analisis potensi ekonomi dan sumber daya alam. Dengan SIG, potensi ekonomi desa seperti pertanian, pariwisata, industri kecil dapat dipetakan untuk mendukung perencanaan pengembangannya. Dan yang terakhir, penyusunan rencana pengelolaan sumber daya alam. SIG membantu dalam pemetaan dan pengelolaan sumber daya alam agar dapat dikelola secara berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat. Nah, rencana tidak lanjut yang pertama itu penyuluhan dan pelatihan berkelanjutan untuk warga. Melakukan penyuluhan dan pelatihan berkala mengenai pentingnya pemetaan dan penggunaan teknologi agar warga dapat memanfaatkannya untuk meningkatkan kualitas hidup. Kemudian yang kedua, penyusunan dokumen agar rencana pembangunan desa jangka panjang menyusun dokumen rencana pembangunan jangka panjang desa yang mengacu pada hasil pemetaan SIG dan analisis jaringan komunikasi. Yang ketiga, pembangunan platform digital desa. Membangun platform digital desa berupa aplikasi atau website untuk layanan online, pelaporan masalah, dan pemantauan infrastruktur. Kemudian yang terakhir, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, melatih perangkat desa dalam penggunaan teknologi SIG dan pemanfaatan data pemetaan untuk mendukung perencanaan pembangunan. Sampailah kita di tahap akhir di mana kesimpulan dan saran. Ringkasan temuan utama. Desa Dampang memiliki infrastruktur penting yang telah terpetakan dengan baik, seperti sekolah dasar, masjid, lapangan, jalan desa, serta menara telekomunikasi. Pemetaan batas desa memudahkan identifikasi wilayah administratif desa secara jelas, meskipun beberapa fasilitas utama telah tersedia. Pemanfaatan data spesial sangat membantu dalam melihat persebaran infrastruktur dan mendukung perencanaan pembangunan desa yang lebih merata dan tepat sasaran. Manfaat dari pemetaan sistem informasi ini, yang pertama itu mendukung perencanaan pembangunan wilayah. Pemetaan membantu pemerintah desa mengenali distribusi infrastruktur penting untuk menentukan prioritas pembangunan di wilayah yang belum terjangkau. Kedua, peningkatan akses dan pemerataan layanan publik. Dengan lokasi fasilitas umum yang terpetakan secara akurat, desa dapat mengoptimalkan jangkauan layanan ke seluruh wilayah, termasuk daerah terpencil. Yang ketiga, pengelolaan dan pemutakhiran data spesial desa. Pemetaan menyediakan data berbasis lokasi untuk memudahkan pemantauan program desa dan sebagai arsip digital perencanaan. Dan yang terakhir, dasar untuk pemberdayaan ekonomi berbasis wilayah. Informasi spesial membuka peluang pengembangan ekonomi lokal dan mendukung promosi desa secara visual dan digital. Saran pengembangan berbasis sistem informasi. Yang pertama itu pengembangan sistem informasi desa berbasis GIS.
Desa dapat mengembangkan sistem informasi geografis atau SIG terintegrasi untuk pengelolaan data spesial dan administrasi secara digital dan real time. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan teknologi. Perangkat desa perlu dilatih dalam penggunaan sistem informasi dan pemetaan digital agar dapat mengelola data wilayah secara mandiri. Kemudian yang ketiga, pembuatan peta interaktif online. Desa dapat mengembangkan versi digital dan interaktif dari peta yang telah dibuat untuk diakses publik melalui situs resmi desa. Yang terakhir, kolaborasi strategis dengan lembaga pendidikan. Desa Dampang dapat bekerja sama dengan universitas atau SMK teknologi untuk mendukung pengembangan SIG dan inovasi desa digital. Baik, mungkin itu saja isi dari video kali ini. Apabila masih ada yang keliru mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.